Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita anak-anak mengenai seorang utusan Tuhan. Di dalam suatu hari, di dalam rumah Tuhan, ada seorang pemuka agama yang bernama Zakaria. Ia sedang membakar dupa. Tiba-tiba, ia merasa gemetar. Malaikat pun menampakkan diri. "Jangan takut, Tuhan mengutus aku, istrimu akan melahirkan anak. Dan kamu akan menamakan ia Yohanes. Dia akan dilahirkan dengan penuh Roh Kudus. Ia akan membawa orang-orang kembali ke jalan Tuhan." "Berkatalah kepada kami, Zakaria." Orang-orang di luar sangat kebingungan. Mereka tidak tahu kalau malaikat Gabriel berkata bahwa Zakaria tidak dapat berbicara sampai kelahiran bayinya karena dia tidak percaya pesan Allah. Dia berpikir bahwa istrinya sudah terlalu tua untuk melahirkan seorang anak. Di rumah, Zakaria menulis sebuah pesan malaikat. Elizabeth, istrinya, sangat terpukau. Mereka selalu berdoa untuk memperoleh seorang anak. Mungkinkah akan terjadi sekarang? Tak lama kemudian, Elizabeth tahu ia akan mengandung bayi. Ia memuji Tuhan. Suatu hari, sepupu Elizabeth yaitu Maria pun mengunjunginya. Maria saat itu juga sedang lagi mengandung. Ketika Maria tiba, Elizabeth merasakan bayi di kandungannya melonjak. Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia tahu bayi yang dikandung Maria adalah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kedua wanita itu, mereka pun memuji Allah dengan penuh sukacita. Bayi Elizabeth lahir seperti yang dijanjikan Allah. Namakan ia Zakaria, sama seperti nama ayahnya. Zakaria ingat akan perintah Allah. Tidak, nama bayi ini adalah Yohanes. Ketika Zakaria menulis nama bayinya, ia dapat berbicara kembali. Kemudian ia memuji Allah. Ketika Yohanes bertambah besar, ia menjadi seperti Elia, yaitu seorang pilihan yang diutus Allah. Yohanes berkata kepada orang-orang kalau anak Allah akan datang untuk memberkati mereka. Pemimpin-pemimpin Yahudi membenci Yohanes. Mengapa? Karena Yohanes berkata kepada mereka, "Bertobatlah, berhentilah berbuat dosa." Bahkan mereka pun tidak ada yang mendengar tentang dosa mereka. Orang lain memanggilnya Yohanes Pembaptis, karena ia membaptis dengan cara mencelup orang dalam air untuk menunjukkan kalau mereka bertobat dari dosanya. Suatu hari, Yesus mengunjungi Yohanes untuk dibaptis. Yohanes menolak, tetapi Yesus berkata, "Biarlah ini terjadi." Namun, Yohanes pun tetap membaptis Yesus. Setelah Yesus dibaptis, Yohanes melihat ada Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Ini merupakan tanda dari Allah. Yohanes tahu jika Yesus adalah anak Allah. Yohanes menyebut Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yohanes membawa banyak orang kembali ke Allah. Tetapi Herodes, pemimpin yang sangat jahat, memasukkan Yohanes ke dalam tahanan. Adalah dosa untuk memperoleh Herodes yang mana adalah istri saudaramu sebagai milikmu, kata Yohanes. Herodes mengerti kalau itu adalah benar. Dia juga tahu kalau Yohanes adalah pelayan Allah yang benar dan suci. Tetapi ia tidak mau berhenti berdosa. Ia sangat keras kepala. Dan Yohanes tidak akan berhenti berkhotbah tentang dosa walaupun ia harus masuk penjara. Suatu hari, Herodes merayakan hari ulang tahunnya dengan pesta besar. Anak perempuan Herodes pun menari. Hal ini menyenangkan hati Herodes dan ia berjanji, "Aku akan memberikan apapun yang kau minta walaupun setengah dari kerajaanku." Anak gadisnya itu berpikir, "Apa yang harus ku minta?" Herodes, ibunya yang sangat jahat, yang membenci Yohanes, berkata kepada anak gadisnya itu, "Apa yang harus ia minta? Berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas talam," kata anak gadis itu kepada ayahnya. Seketika Herodes sangat menyesal dengan janjinya, tetapi dia terlalu sombong untuk menolaknya. Herodes memerintah pengawalnya, "Peganglah kepala Yohanes dan bawalah kemari." Teman-teman Yohanes sangatlah sedih. Mereka menguburkan jenazah Yohanes, pelayan Allah yang setia itu. Pekerjaan Yohanes untuk Tuhan bahkan sudah selesai.
barangkali mereka mengerti bahwa Yesus dapat menghibur mereka dalam kesedihan mereka. Dan dalam cerita ini mengatakan serta memberikan kesimpulan bagi kita semua tentang Allah yang hebat, yang telah menciptakan kita untuk mengenal Dia kembali. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, bahkan itu disebut dosa. Hukum dosa ialah maut, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosanya. Namun kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal bersamamu sampai selama-lamanya. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Kita dapat membaca dalam Alkitab kita, dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah cerita kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.